Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran matematika kali ini, kita akan membahas tentang matriks, jenis-jenis matriks, dan transpose matriks. Dengan tujuan pembelajaran yaitu, siswa dapat memahami konsep matriks, menentukan jenis-jenis matriks, menentukan hasil transpose matriks, dan menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan kesamaan matriks. Bersama saya, Sarah Nurul Latifah dari Sekolah SMA Bosowa School Makassar. Yuk simak video ini sampai selesai. Apa sih matriks itu? Matriks adalah suatu susunan elemen-elemen baik berupa kumpulan bilangan ataupun huruf yang disusun berdasarkan baris dan juga kolom, serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Seperti gambar di sini, matriks ini menunjukkan matriks yang terdiri dari beberapa baris M dan beberapa kolom N. Oke, A11, A12 sampai AMN itu adalah elemen yang terdapat di dalam matriks tersebut. Lantas, bagaimanakah cara menghitung ordo matriks? Seperti yang saya katakan sebelumnya, A, M, N, ternyata M ini menunjukkan banyak barisnya dan N menunjukkan banyak kolomnya. Berarti untuk mengetahui ordo matriks, kita cukup mengalihkan, menyimbolkannya dengan banyak baris dikali dengan banyak kolom. Oke, kita lanjut ke jenis matriks. Nah, untuk jenis matriks di sini ada 8 jenis matriks. 4 matriks yang pertama, matriks baris. Seperti gambar ini, dia dikatakan matriks baris jika matriks tersebut hanya memiliki satu baris saja. Jadi hanya terdapat satu baris. Sedangkan matriks yang kedua adalah matriks kolom. Matriksnya dikatakan matriks kolom kalau matriksnya hanya memiliki satu kolom seperti ini. Oke, matriks yang ketiga adalah matriks persegi panjang. Dikatakan matriks persegi panjang jika tentu bentuk matriksnya membentuk elemen seperti persegi panjang. Jadi bisa saja jumlah elemen pada barisnya lebih banyak daripada jumlah elemen pada kolomnya ataupun sebaliknya. Sementara jika jumlah elemen pada baris dan pada kolomnya itu berjumlah sama, maka dia akan membentuk matriks persegi. Oke, seperti pada gambar di sini, ini adalah contoh matriks persegi dengan ordo 3 kali 3. Jenis matriks yang kelima adalah matriks segitiga. Dikatakan matriks segitiga jika beberapa elemen dari matriks persegi tersebut itu hanya beranggotakan 0. Jadi elemen selain nolnya dia membentuk seperti model segitiga. Jika yang terisi adalah elemen di atas diagonal utamanya, seperti gambar ini, maka kita bisa mengatakan matriks tersebut dengan matriks segitiga atas. Tapi jika yang terisi bagian bawahnya, ya tentu saja kebalikannya. Kita bisa menyebut matriks tersebut dengan matriks segitiga bawah. Nah, untuk contoh jenis matriks yang keenam itu adalah matriks diagonal. Dikatakan matriks diagonal jika yang terisi hanyalah elemen-elemen pada diagonal utamanya. Oke, jadi di sini yang terisi dengan elemen selain 0 itu hanyalah di diagonal utamanya. Selain di diagonal utamanya, elemennya hanya berisi dengan angka 0. Untuk matriks jenis yang ketujuh itu adalah matriks identitas. Lantas apa itu matriks identitas? Dia hampir serupa dengan matriks diagonal ya, karena memang matriks identitas itu adalah matriks diagonal yang diagonalnya itu, diagonal utamanya itu hanya berisikan angka 1. Oke, dan jenis matriks yang terakhir adalah matriks 0. Dia dikatakan matriks 0 karena semua elemen yang menyusun matriks tersebut adalah angka 0. Oke, sekarang kita ke materi transpose matriks. Sebuah matriks jika kita ingin mencari transposnya itu gampang sekali adik-adik ya. Kalian cukup menukarkan elemen-elemen yang berada pada matriks tersebut. Jadi elemen yang berada pada barisnya
ditukarkan menjadi elemen yang berada pada kolomnya. Begitupun sebaliknya. Adapun notasinya kita bisa menuliskan dengan A pangkat T, menyimbolkan dengan A pangkat T kecil atau A pangkat T besar. Misalnya, saya memiliki matriks A dengan jumlah baris 2 dan kolom 3. Berarti ordenya adalah 2 kali 3. Elemen 1, 2, 3 berada di baris pertama, sementara elemen 4, 5, 6 berada di baris kedua. Setelah saya transpose, maka baris pertamanya akan berubah menjadi kolom pertama. Maka 1, 2, 3 akan berubah menjadi kolom pertama dari matriks A transpose dan 4, 5, 6 akan berubah menjadi kolom kedua dari matriks A transpose. Bisa dipahami ya tentang transpose? Oke, sekarang kita ke materi yang terakhir. Hal yang penting untuk kalian ketahui dalam konsep matriks yang terakhir adalah kesamaan dua matriks. Oke, untuk kesamaan dua matriks, syaratnya adalah dua matriks tersebut mempunyai ordo yang sama. Sedemikian sehingga setiap elemen yang seletak pada kedua matriks tersebut nilainya sama. Misalnya saya memiliki matriks 2 kali 2 ABCD yang nilainya sama dengan matriks 2 kali 2 PQRS. Jika kita perhatikan, elemen yang posisinya seletak, misalnya yang terletak di bagian kiri atas yaitu A, itu seletak dengan matriks yang kedua di sini, yang elemen yang berada di bagian kiri atas adalah elemen P, maka dengan kata lain, elemen A nilainya sama saja dengan elemen P. Begitupun elemen-elemen lainnya, elemen B sama dengan elemen Q, elemen C sama dengan elemen R, elemen D sama dengan elemen S. Oke, supaya kita bisa lebih memahami materi yang telah disampaikan sebelumnya, yuk kita simak contoh soal berikut ini. Jika elemen matriks itu disimbolkan atau dinotasikan dengan M besar IJ, oke, yang ditentukan oleh matriks M0 min 1 3 4 3 min 2 1 2 5, di mana nilai K adalah M32. Oke, jadi M32 berarti dia adalah elemen matriks yang berada di baris ketiga kolom kedua, itu disimbolkan dengan K. Maka hitunglah nilai dari K pangkat 2 ditambah dengan 2K dikurang dengan M12 atau elemen yang berada di baris pertama kolom kedua. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Sekarang kita perhatikan dulu matriks sebelumnya. Matriks 0 min 1 3, 4 3 min 2 1 2 5. Nah, sekarang jika kita ingin mencari nilai K, yaitu elemen yang berada pada baris ketiga kolom kedua, kita bisa memperhatikan matriks sebelumnya. Nah, matriks M itu tadi kan memiliki elemen-elemen 0 min 1 3 pada baris pertama, 4 3 min 2 pada baris kedua, 1 2 5 pada baris ketiga. Karena yang diminta baris ketiga, maka saya cukup memperhatikan elemen 1 2 5. Seperti pada gambar panah tersebut. Kemudian dia terletak di baris ketiga dan kolom kedua. Nah, dari 1, 2, dan 5, elemen yang berada di kolom kedua adalah angka 2. Maka elemen M32 adalah angka 2 atau nilai K sama dengan 2. Sama caranya dengan yang sebelumnya, berarti kalau kita mau mencari nilai M12, cukup perhatikan baris pertama, oke, yaitu 0 min 1 dan 3. Kemudian di antara elemen 0 min 1 dan 3 tersebut yang mana yang berada di kolom kedua, karena elemennya adalah M12. Maka 0 min 1 dan 3 yang terletak di elemen kedua adalah minus 1. Berarti dengan kata lain nilai M12-nya adalah minus 1. Maka untuk mencari nilai K pangkat 2 ditambah 2K dikurang M12, nilainya sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 dikurang minus 1 yang nilainya setara dengan 9. Berarti jawaban untuk contoh soal nomor 1 adalah 9.
Oke, sekarang kita ke konsep yang lainnya dan disajikan dalam contoh soal nomor 2. Jika matriks C adalah matriks simetris, maka nilai dari A ditambah B ditambah C adalah berapa jika diketahui matriks C itu adalah 1, 2, 3C minus A, 2, 5B, 6, 5, 0. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, sekarang kata kuncinya kan matriks simetris nih. Matriks simetris itu dikatakan, jadi matriks itu dikatakan matriks simetris jika dan hanya jika matriks tersebut sama saja nilainya dengan transpose matriks tersebut. Oke, jadi konsep yang kita pakai di sini adalah konsep transpose. Masih ingat kan dengan konsep transpose? Oke, konsep transpose tadi adalah menukarkan setiap elemen yang berada pada barisnya berubah menjadi elemen yang berada pada setiap kolomnya. Maka jika kita perhatikan matriks C, di sini baris pertamanya berwarna merah, baris keduanya berwarna hijau yaitu min A2 5B, dan baris ketiganya berwarna biru 6 5 0. Maka setelah menukar elemen barisnya menjadi kolom, maka kita memperoleh matriks baru yaitu matriks C transpose. Maka yang berwarna merah tadi akan berubah menjadi kolom, hijaunya berubah menjadi kolom kedua, birunya berubah menjadi kolom ketiga. Berarti karena matriksnya simetris, maka nilai matriks C tadi sama dengan nilai matriks C transpose. Oke, ternyata di sini ada dua konsep ya yang kita gunakan. Sebelumnya adalah konsep transpose, sekarang ada dua matriks yang disamakan, berarti kita menggunakan konsep kesamaan matriks. Masih ingat kan? Kalau ada dua matriks yang berorder sama yang kita samakan, berarti setiap elemen yang berada pada posisi yang sama itu nilainya sama. Nah, karena yang diminta adalah A, B, dan C, maksud saya jumlah ketiganya, berarti kita perlu mengetahui berapa nilai A, B, dan C itu terlebih dahulu. Oke, perhatikan di matriks bagian kiri. Di bagian kiri, nilai negatif A yang berwarna merah, itu berada di baris kedua kolom pertama. Maka perhatikan baris kedua kolom pertama di matriks yang kedua. Dan ternyata nilainya adalah 2. Berarti dengan kata lain minus A itu adalah 2. Karena yang diminta adalah A yang tinggal dikali dengan minus 1. Kalau minus A sama dengan 2, maka nilai A sama dengan minus 2. Oke, cara yang sama ya untuk B dan C-nya. Oke, 5B terletak di baris kedua kolom ketiga, maka dia akan sama dengan elemen yang berada di baris kedua kolom ketiga pada matriks yang di sebelah kanan, yaitu 5. Kalau begitu 5B itu nilainya 5. Nah, pertanyaannya adalah 5 dikali berapa ya yang nilainya 5? Tentu 1 ya. Oke, maka nilai B-nya sama dengan 1. Oke, sudah ketemu A dan B-nya, sekarang kita ke bagian C-nya. Oke, untuk C-nya di sini saya perhatikan matriks yang sebelah kanan ya. Jadi di matriks sebelah kanan ini, 3C itu terletak di baris ketiga kolom pertama. Berarti dia setara dengan elemen yang berada di baris ketiga kolom pertama untuk matriks yang sebelah kirinya, yaitu angka 6 nilainya sama dengan 3C. Kalau begitu 3C sama dengan 6, 3 kali berapa ya yang nilainya sama dengan 6? Oke, betul sekali, 3 kali 2. Maka nilai C-nya sama dengan 2. Karena A-nya minus 2, B-nya 1, A-nya minus 2, B-nya 1, dan C-nya 2, maka jumlah dari A tambah B tambah C adalah minus 2 tambah 1 tambah 2, yaitu sama dengan 1. Kita ke contoh terakhir untuk konsep matriks. Nah, sekarang saya memiliki suatu kesamaan matriks. Yang di dalamnya terdapat 2 variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, di sini matriksnya ordonya 2 kali 2 ya. Untuk matriks ini, yang sebelah kiri adalah matriks 3, elemennya adalah 3, min 6, 8, dan X tambah Y. Sementara yang kanan itu adalah
2x kurang Y minus 6 min 5 tambah 13 dan 3. Nah sekarang yang diminta adalah carilah nilai X dan Y. Yang dimintakan nilai X dan Y-nya saja ya. Kalau begitu berarti kita tidak perlu memperhatikan elemen yang tidak memuat nilai X dan Y. Oke? Karena yang memuat nilai X dan Y hanya berada di baris pertama, kolom pertama, yaitu 2x kurang Y sama saja dengan 3. Oke? Dan elemen lainnya yang memuat X dan Y hanya berada di baris kedua kolom kedua, yaitu X tambah Y sama saja dengan 3. Maka kita bisa mendapatkan dua persamaan. Persamaan pertama adalah 2x kurang Y sama dengan 3. Persamaan kedua adalah X tambah Y sama dengan 3. Dengan mengeliminasi kedua persamaan, dengan menjumlahkan Y-nya, oke, 2x tambah X sama dengan 3x, minus Y tambah Y sama dengan 0, kemudian tambah 3 tambah 3 sama dengan 6, maka nilai 3x-nya sama dengan 6 atau dengan kata lain X-nya adalah 2. Setelah mendapatkan nilai X-nya, kalian bisa lanjut dengan mencari nilai Y-nya. Oke, persamaan keduanya tadi kan X tambah Y-nya sama dengan 3 tuh. Sementara kalian sudah memperoleh nilai X-nya sama dengan 2. Berarti X ditambah Y sama dengan 3. Sementara X-nya adalah 2. Berarti 2 ditambah berapa atau 2 ditambah Y yang nilainya 3. Itu Y-nya harus berapa? Oke, 2 ditambah dengan 1. Maka Y-nya bernilai 1. Maka untuk soal terakhir ini kita menemukan nilai X sama dengan 2 dan nilai Y sama dengan 1. Semoga membantu ya generasi smart. Sampai jumpa pada pembahasan materi selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki.